Ya, bahwa sejak Gus Nur kemudian ditahan dan ditangkap oleh Polri, upaya-upaya yang dilakukan oleh Egy Sujana CS ya dan kelompoknya itu terus melakukan ya upaya untuk membebaskan Sugi Nur. Tetapi ada hal yang menarik ya, kemudian dibalik ditahannya Sugi Nur ini, bahwa Nyai Dewi Tanjung kemudian membongkar riwayat siapa itu Gus Nur. Selebihnya kita akan simak ya di Gagasan Progresif 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada, sebagaimana diketahui bahwa sejak Gus Nur kemudian ditahan dan ditangkap ya kurang lebih 1 bulan, banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Egy Sujana CS, baik mendatangi Polri ya, bahkan dengan tegas meminta agar Sugi Nur dibebaskan karena persoalan mubahalah yang dipersoalkan itu merupakan ajaran Islam dan itu bisa mengarah kepada kriminalisasi Al-Quran. Bahkan ya salah seorang ustadz yang dibawa oleh Egy Sujana juga meminta kepada Kapolri dengan tegas untuk membebaskan Gus Nur. Begitu berbagai penegasan-penegasan beliau, dan jika tidak ya bahkan mereka terkesan ya menyerang institusi Polri ya dengan sejumlah ya permasalahannya yang katanya hari ini ya Polri diliputi dan diserang oleh berbagai kasus. Jangan lagi ditambah dengan kasus Gus Nur ini. Bebaskan Gus Nur, bebaskan Gus Nur. Tentu kita semua bertanya sebagai publik, apakah memang Gus Nur ya, layak untuk langsung dibebaskan, ataukah kemudian dia layak untuk kemudian ditahan? Ini tentu yang mengundang pertanyaan bagi kita semua. Tetapi ada hal yang kemudian penting untuk kita ya lihat ke belakang, bahwa Gus Nur ya dalam berbagai riwayat-riwayat ceramah-ceramahnya itu memang ya cukup mengambil peran ya sebagai oposisi pemerintah, dan memang kadang ya menyerang pemerintah. Dan bukan hanya kali ini saja dia terjerat kasus ya karena proses mubahalah ya yang dilakukan bersama Bambang Trimulyono, atau dia memberi ya panggung kepada Bambang Trimulyono. Dari berbagai riwayat-riwayatnya ya memang Gus Nur ini menurut kita ya harus diberi ya sebuah pencerahan ya atau sikap tegas dari aparat agar dia mau melakukan introspeksi diri ya, yang dimana muatan-muatan ceramahnya itu memang tidak mengedukasi publik Indonesia, dan menurut kita dia tidak pas untuk disebut sebagai ulama, karena memang ya selain daripada ya rekam jejaknya juga kan ya dia bukan dari lulusan pondok pesantren. Untuk lebih jelasnya kita akan menyimak ya bagaimana Nyai Dewi Tanjung ini membuka siapa Sugi Nur dan seperti apa sepak terjang daripada Sugi Nur ya dari berbagai ceramah-ceramahnya di masa lalu ya, dan seperti apa juga respon dan reaksi daripada berbagai kelompok masyarakat atau ormas terhadap sikap-sikap Gus Nur, karena tentu itu akan memberikan informasi kepada kita di mana saat ini beliau sedang ditahan dan banyak menggema tuntutan agar beliau dibebaskan. Kita akan coba simak dulu seperti apa ya upaya daripada Nyai Dewi Tanjung ini membuka siapa sebenarnya Gus Nur. Di sini Nyai mau mengupas tuntas, setuntas-tuntasnya tentang seseorang yang selama ini dia beredar liar di muka bumi ini. Ya, seseorang ini, nah ini Nyai mau membongkar seorang manusia yang mengaku dia Gus, seorang ustadz, tapi ustadz kaleng-kaleng ya, Sugi Nur, mantan penjual MLM katanya temennya ya. Nah, ya baca ya di sini. Netizen bongkar siapa Sugi Nur Raharja Ustadz Karbitan ya. Nah, kabarnya Sugi Nur ini sudah ditetapkan oleh kepolisian menjadi tersangka atas dugaan penghinaan kepada NU dan Banser ya. Nah, lalu di sini Sugi Nur ini terancam hukuman 4 tahun penjara, dan polisi telah melakukan pencekalan terhadap Sugi Nur agar tujuan tersangka tidak kabur. Sangat lucu dan menggelitik ya, ya manusia laki-laki yang pernah mencap dan menghujat pemerintah Pak Jokowi, dibilang katanya rezim kafir. Hello Sugi Nur, kau selalu udah paling baik dan benar, kau cuma ustadz karbitan saja ya. Nah, dia ini pertanyaannya yang Nyai tahu itu, kalau Gus itu sebutan buat anak laki-laki, seorang pemuka agama dan kiai di Jawa Timur. Si Sugi Nur ini bapaknya kiai,
bapaknya ulama di Jawa Timur. Lalu pertanyaan Nyai, di mana Sugi Nur ini pernah belajar mendalami agama Islam? Siapa kiainya, siapa ustadz yang mengajarkan dia, ya? Karena dia kenapa udah bisa mengaku-ngaku dirinya ustadz dan udah berceramah keliling-keliling dan orang percaya lagi sama isi ceramah manusia ini, ya. Sugi Nur ini, Sugi Nur Raharja lahir di Bantul. Ia mengaku bapaknya bernama Tommy Susanto, seorang pemain debus berilmu hitam yang katanya preman Malioboro. Ini katanya, ya, Nyai baca di sini. Laki-laki yang tidak selesai sekolah dan hanya sampai kelas 5 SD ini kerap mengaku bersekolah di jalanan hingga besar. Wow. Ya. Nah, di dalam ini si Sugi Nur ini seringkali mencaci maki, menghujat semua orang, dibilang kafir yang tidak seiring dan tidak menjadi jamaah dia, ya. Nah, dia juga Sugi Nur ini kan dia udah ngaku dia nggak hafal Al-Quran, dia nggak hafal hadis, dia nggak hafal kitab kuning. Tapi kenapa tiba-tiba manusia ini bisa menjadi seorang ustadz dan begitu banyak manusia-manusia yang percaya sama isi ceramah Sugi Nur ini? Ini kan amat sangat disayangkan, ya kan? Amat sangat disayangkan, yang mana dia isi ceramahnya nggak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang baik dan benar, ya. Nah, di sini Nyai mau membuka sebuah ceramah, ya. Kita dengar bareng-bareng. Ayo. Kenapa kok nggak dilaporkan saya Jokowi itu pembohong? Kenapa nggak dilaporkan yang itu aja? Biar sekalian mantap. Ayo. Rezim ini penuh dengan orang-orang munafik. Dan rezim ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang pembohong dan pendusta. Loh, coba tangkap, laporkan. Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. 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 Terus. Yang ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Gus Nur dan para jamaah sekalian, dan saya memohon maaf sebelumnya Ustadz apabila saya ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Nama saya Alam Syah. Alamat saya Asad. Saya mahasiswa. Jadi Ustaz, saya sekarang ini memang pengen mendengarkan ceramah Ustaz. Dan terutama pertama kali niat saya kemari beribadah, berzikir, dan menenangkan pikiran saya. Dan begitu pula saya sangat suka sekali ceramah siapapun itu Ustaz. Tidak Ustaz, bukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ustaz, saya bukan ingin mengajak berdebat. Mohon maaf Ustaz, mohon maaf. Sebentar Ustaz. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana para pendukung, ya, yang percaya sama Sugi Nur ini, Ustadz kaleng-kaleng, ya. Jelas di saat ada seseorang yang memprotes bagaimana isi ceramahnya Sugi Nur, tiba-tiba jamaahnya Sugi Nur yang fanatik yang menganggap Sugi Nur ini udah paling hebat, paling benar, paling suci, itu langsung memarahi anak ini.
Ya, ini jelas salah. Dalam ajaran agama Islam yang baik dan benar itu tidak dibenarkan. Kalian harus bisa menerima kritikan, masukan, pendapat orang lain. Dan di dalam ajaran agama Islam kita tidak boleh menghakimi, menghujat sesama muslim. Apalagi kalau dia menyatakan kebenaran, fakta kebenaran, meluruskan isi ceramah si Sugi Nur yang sesat ini. Ya, kalian yang percaya sama dia, percaya sama Gus Sugi, dan harusnya kalian berpikir, apa benar isi ceramah Sugi Nur ini? Apa ada di dalam kandungan Al-Quran? Apa ada dalam ajaran agama Islam yang baik dan benar? Dia aja nggak hafal Al-Quran, dia aja nggak hafal hadis. Kita tidak tahu di mana Sugi Nur ini belajar agama Islam yang baik dan benar. Siapa gurunya, siapa kiainya, di mana pesantrennya. Ya, orang seperti ini kita percaya? Hah? Orang seperti ini kita percaya? Orang yang hanya cari makan, menjual isi ceramah, hanya menjual agama demi perut dan kepentingan pribadinya. Itu yang kita percaya. Manusia seperti Sugi Nur ini. Astagfirullahaladzim. Makanya kita ini lebih mudah terprovokasi dan emosi karena kita termakan doktrin-doktrin sampah yang dikeluarkan oleh Sugi Nur seperti ini. Dia teriak-teriak rezim kafir, Jokowi pembohong. Dia aja pembohong. Ya, Sugi Nur aja pembohong. Coba, kalau dia memang jujur, dia kasih tahu di mana dia belajar pesantrennya, di mana. Hai Sugi Nur, nggak usahlah kau mengadu domba sesama umat Islam. Berapa kau dibayar sama para khilafah itu untuk menghancurkan agama Islam? Itu tujuan kau menjadi seorang penceramah. Dari manusia yang jual MLM, ya, kredit-kredit. Kan teman kau sendiri yang ngomong. Tiba-tiba kau ngaku jadi ustadz. Dan isi ceramah kau selalu memprovokasi, menjelek-jelekan dan menghujat orang dan mengkafir-kafirkan orang dan mengkafir-kafirkan sesama muslim. Sedangkan kau belum tentu baik dan benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sugi Nur. Dari kemarin saya perhatikan sepak terjang manusia ini. Dari kemarin saya perhatikan bagaimana isi-isi ceramah sampahnya Sugi Nur ini. Ya. Makanya karena dia tidak pernah belajar di pesantren, tidak pernah tahu hafal Al-Quran, ya, tidak tahu hadis Nabi dan ajaran Rasulullah, makanya mulutnya selalu mengeluarkan kata-kata provokasi, menghina, menghujat orang lain. Ya. Jauh lebih baik dan lebih mulia Jokowi daripada kau, Sugi Nur. Ya, Jokowi nggak pernah jual-jual agama demi perut dan demi kepentingan pribadi. Jokowi itu manusia biasa. Dia berusaha untuk memimpin bangsa dan negara ini. Seolah-olah kau minta Jokowi benar dan jujur, kau aja nggak benar dan jujur. Kau mau nuntut orang lagi. Ya, coba kita lihat tadi isi video seperti itu. Begitu ada orang yang memprotes isi ceramah Sugi Nur, pendukung-pendukung Sugi Nur ini protes dan dia marah. Seperti itulah sekarang situasi di negara ini. Kita kalau berbeda dengan mazhab mereka, berbeda dengan kelompok mereka, kita dianggap kafir, kita dianggap hina. Seolah mereka tuh yang memiliki surga, mereka tuh memiliki surga, belum tentu mereka masuk surga. Jangankan masuk surga, di pinggir pintu surga aja belum tentu mereka masuk. Ya, makanya jangan pernah sombong kalian, ya. Nyai hanya ingatkan, marilah kita sesama muslim lebih cerdas, lebih pintar untuk mencari dan mendengarkan isi ceramah seorang ustadz, ya. Dan jangan salah pilih pengajian agar diri kita tidak salah mengimplementasikan dan memahami agama Islam yang baik dan benar.